KIJA ini muncul sinyal BOW ya. BOW-nya di area sini nih, di 149 ya. Menarik hari ini karena memang Hai, Easy to Invest, kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Kali ini kita akan mengupdate emiten-emiten kembali teman-teman secara analisis teknikal. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan selamat menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Serta bagi teman-teman yang memang belum gabung di grup Telegram, silakan gabung untuk mendapatkan informasi terbaru secara real time. Jadi teman-teman dapat gabung ya di grup Telegram, kemudian subscribe juga. Dan teman-teman juga dapat menikmati fasilitas bot yang telah disediakan. Nah, ini contohnya ya, hari ini ada beberapa saham yang naik. Ini salah satunya ERA juga ya. Nanti kita akan bahas ya untuk ERA Jayanya. Dan kita akan membahas yang pertama itu dari IHSG terlebih dahulu ya teman-teman. Hari ini kalau kita lihat ini penutupan IHSG ini turun ya teman-teman, 2 hari berturut-turut turun. Kemudian hari ini penurunannya itu di closingannya 6.854 ya, ini turun sebesar 0,46%. Dan kalau kita lihat ya di teknikal saat ini, yaitu untuk IHSG dia mantul ya, mantul di area MA20. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya, di garis merah ini ada MA20. Nah, yang mana MA20 ini juga menjadi support. Artinya ketika kita melihat ya saat ini supportnya itu masih di area MA20 ya. MA20 itu di area angka berapa? Di 6.846. Nah, apakah potensi penurunannya masih berlanjut? Nah, potensinya masih cukup bisa ya. Potensinya masih bisa berlanjut dengan targetnya untuk supportnya selanjutnya ada di 6.800 ya, 6.815 ya kurang lebihnya di area sini, yaitu di area MA200. Dan di sini ada beberapa support lainnya yaitu di MA100 dan di MA60 ya, di area sini. Nah, intinya adalah teman-teman saat ini kalaupun dia koreksi, kita bisa melihat ya yang mensupiri IHSG koreksi itu siapa, atau yang mendrive IHSG koreksi itu siapa. Nah, kita bisa cek kembali nanti saham-sahamnya ya, dan nanti apakah memang kita bisa buy on weakness ya terhadap saham-saham tersebut atau tidak ya. Nah, nanti kita akan bahas ya beberapa saham yang memang mungkin cukup menarik yang memang nanti teman-teman bisa lihat juga ya. Nah, ini untuk IHSG ya teman-teman ya. Untuk selanjutnya saya akan coba review terlebih dahulu dari Big Bang ya. Di sini ada saham BCA. Nah, kalau kita lihat ya, BCA ini penurunannya sudah mulai reda ya dari beberapa hari lalu. Ini kan 4 hari berturut-turut reda. Kemudian hari ini dia mengalami naik ya sebesar 0,8% dan closingannya ada di angka 9.200. Nah, kalau kita lihat ya, closingan ini cukup reda ya, dan ini memang kondisinya saat ini untuk BCA itu masih sideways ya, masih sideways seperti ini. Dan kita lihat kalau dia memang nembus di 9.210 ya, kita lihat di sini di garis chain atas, chain tengah maksud saya di warna aqua di sini, ini sudah terlihat ya. Jadi kalau teman-teman gunakan bot 10, jadi bisa strateginya itu BOB. BOB itu apa? Buy on breakout di area 9.210 dengan target resistennya di 9.400 ya. Ini untuk BCA ya. Dan untuk saham-saham lainnya nanti saya akan bahas dari Big Bang-nya juga ya. Nah, intinya saat ini BCA ini sedang mengalami sideways ya. Sideways dengan area supportnya di area 9.025. Nah, ini kita gunakan saja garis kuning. Jadi kalau teman-teman bingung gunakan support berapa ya, pakai menu 10 di bot itu sudah terlihat ya di garis kuningnya di 9.025 di sini. Jadi BOB strateginya di 9.210 dengan target resisten di 9.400. Dan di sini ada pixel-pixelnya juga ya. Jadi menandakan pixel itu hijau semua, ini bisa buy. Dan pixel seperti ini tandanya ini akan real time munculnya juga ya di bot nomor 10 ya. Dan kemudian kalau kita lihat di sini
memang secara MA juga dia memang masih sideways. Terlihat dari garis MA yang memang masih berdekatan seperti ini ya. Nah, jadi kalau teman-teman mau cicil ya boleh saja. Esok hari mau trading boleh saja nih ya. Di BOB 9210 untuk strategi saham BCA. Nah, kalau kita lihat di sini RSI-nya dia di angka 54 ya, dan volumenya juga masih belum terlalu kelihatan tinggi juga ya, karena memang ISG-nya masih koreksi, kemudian saham-saham BCA Big Bang-nya ini masih sideways juga seperti ini ya, kondisinya memang masih dalam sideways ya. Ini untuk saham BCA. Nah, bagaimana untuk saham BRI? Kita lihat hari ini dia juga sama ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini closingannya hari ini di 5.700 ya, dan dia bergeraknya ya memang belum terlalu ini juga belum terlalu kencang ya. Tapi yang menarik teman-teman ya, yang menarik kalau mau ya, ini boleh teman-teman cicil atau mau beli dengan strateginya juga BOB. Nah, BOB di 5.750 untuk jangka menengah kita bisa tradingkan dengan target resistennya itu di area 6.000 ya. Ini pakai targetnya 6.000. Kenapa? Karena memang secara psikologis ya dia mempunyai targetnya di angka 6.000, itu adalah angka psikologis sebagai targetnya. Dan pixelnya juga masih hijau ya, rata-rata di sini masih hijau. Ini sudah terlihat ya, 3 garis hijau, 3 pixelnya ini hijau terus. Hanya satu hari di sini memang dia ini merah jangka pendek, tapi dilanjutkan hijau kembali. Nah, ini masih cukup potensial ya untuk BBRI karena memang secara tren ya, secara tren jangka menengah ya, dari sini muncul sinyal bow ya. Kalau teman-teman mungkin sudah punya ya dari harga bawah, di sini kita gunakan menu nomor 11 ya di bot. Di sini ada muncul sinyal bow. Artinya di sini boleh beli, buy on weakness. Nah, di sini terlihat dia masih terus saja beranjak naik ke atas dan tidak mau untuk dibawa turun ya, dan ini masih cukup menarik ya sebenarnya karena memang secara tren dia masih berada dalam tren uptrendnya ya. Ini untuk saham BRI, dengan catatan kalau teman-teman memang mau long investing ya ini masih boleh hold. Kalau memang mau hanya untuk trading ya, ini manfaatkan untuk trading juga. Tapi kalau mau cicil kapan koreksiannya ya, nanti kita tunggu lagi nih koreksiannya. Tapi ini masih cukup menarik dan masih keadaannya uptrend ya. Untuk saat ini BRI supportnya ada di mana? Kalau mau gunakan support di area sini ya, di area 5.600 ya, 5.575. Nah, di area sini sebagai area support ya. Dan untuk strateginya juga boleh BOB 5750 sebagai BOB-nya. Nah, ini untuk target daripada BRI di 6.000 ya. Ini untuk RSI-nya juga dia di 64, masih dalam kondisi cukup bagus juga ya. Secara volume di sini tidak ada tekanan jual yang memang terlalu tinggi juga ya. Ini boleh dikoleksi juga untuk jangka pendek, jangka menengahnya boleh saja mau cicil ya. Kalau untuk BMRI bagaimana hari ini? Kita lihat hari ini dia naik 0,9% ya. Ini sempat mengalami all time high-nya di 5.800 yang ini memang masih cukup bagus juga sebenarnya secara tren. Kalau kita lihat dari MA di sini dia masih terus naik ya, keadaannya masih terus naik. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada sinyal bow ya, sinyal bow ini ditandai dengan garis bukan garis ya, tanda panah bawah hijau di sini. Dia boleh bow ya, strateginya BOW untuk buy on weakness, dan ini masih terus bertahan sampai saat ini masih boleh hold ya, dengan targetnya masih di area 6.000-an sama ya seperti BRI. Tapi ini masih boleh dikoleksi nggak kalau teman-teman view-nya untuk investasi jangka panjang ya. Sebaiknya wait and see terlebih dahulu ya. Kalau belum punya, misalkan mau icip-icip, mau beli deh berapa lot dulu, boleh silakan ya. Intinya adalah Bank Mandiri ini masih cukup oke juga untuk dikoleksi dalam jangka pendek ya. Targetnya kemana? Target resistennya itu di area 6.000 tentunya ya. Ini kita coba buat dulu di sini 6.000.
Nah, 6.000 di area sini dengan catatan kalau dia tembus di 5.800 sebagai level all time high-nya ya di area sini. Jadi selama bertahan di MA20, ini garis merah adalah MA10 ya. Ini saya gunakan MA10 sebagai area support juga. Ya, ini masih mantul di area 5.600 ya. Tapi kalau nggak mau beli ya nggak masalah, tunggu koreksi saja. Nanti koreksiannya sampai berapa ya kita masih melihat ya. Peluangnya memang masih dia mantul di area MA10 ini. Kalau nanti dia koreksi ya paling di 5.500. Nah, itu kesempatan untuk masuk dan cicil beli juga ya. Nah, ini untuk saham Bank Mandiri. Jadi untuk RSI-nya 69 dan ini masih cukup strong untuk melanjutkan penguatan. Nah, ini untuk saham Bank Mandiri ya. Kemudian untuk BBNI bagaimana? Kita lihat dari Big Bang-nya. Nah, yang menarik adalah BBNI. BBNI ini muncul sinyal bow juga ya. Kalau teman-teman lihat di sini sebenarnya saya sudah mengeluarkan analisis juga untuk BBNI untuk buy on weakness ya. Waktu itu ada di area 8.900 tapi dia gagal ya. Ini untuk polanya ini gagal. Jadi kita coret dulu ya. Nah, ini kesempatan. Kalau mau beli ya monggo ya. Ini untuk koleksian. Memang ini beda dari 3 bank sebelumnya yang memang uptrend. BNI ini beda sendiri yang belum naik ya. Supportnya ada di mana? Supportnya silakan saja gunakan di 5.860. Nah, ini kesempatan untuk bow dengan strateginya ini BOW atau buy on weakness ya. Di area berapa sih? Di area berapa? Untuk buy on weaknessnya di area 8.650 sampai di area 8.900. Ini masih boleh, silakan ya. Untuk yang belum punya mau cicil boleh-boleh saja ya untuk saham Bank BNI. Untuk dikoleksi jangka menengah juga masih cukup oke, untuk jangka panjang juga masih cukup oke ya. Dan di sini muncul sinyal bow. RSI-nya juga di sini 44, dia sudah mantul di area bawahnya ya di 30-an dan volumenya memang masih kebanyakan merah-merah kalau terlihat secara volume, tetapi ini dalam jangka waktu ke depan ya ini masih cukup menarik karena tadi ya 3 Big Bang-nya udah naik sementara BNI-nya ini belum ya. Nah, kenapa? Nah, ini pasti ada something, tetapi nggak masalah ya bagi kita ya, bagi saya pribadi BNI ini layak untuk dikoleksi jangka menengah atau jangka panjang pun ini boleh-boleh saja ya. Jadi strateginya seperti itu tadi, buy on weakness ya untuk saham BNI dengan target resistennya di area sini ya 9.200 ya, 9.250, 9.225 di area sinian ya. Ini sebagai area resistennya. Nanti kalau dia jebolin di area garis biru ini potensinya bisa lanjut di 9.600-an. Nah, ini untuk saham Bank BNI. Berikutnya kita akan lihat ya dari saham yang lainnya yang memang kita bisa cek juga nih. Ada saham apa nih ya, saham SMGR. Kita coba lihat. Ini saham SMGR hari ini naik 1,5% ya. Ini sudah di mention sebelumnya juga ya. Di video sebelumnya hari ini saya coba update di sini untuk closingan hari ini di 6.825 ya. Ini sempat kita beli juga waktu kemarin ya, beberapa hari kemarin di grup Telegram kita buy on weakness, bukan buy on weakness ya, buy on support ya, support di area 6575. Nah, kalau teman-teman lihat di sini 6575 kan di garis sini ya, garis aqua tengah di sini atau chain tengah ya, ini menjadi area support. Jadi gampang ya, kalau yang memang baru pertama join juga di saham, tentuin aja supportnya di mana, di garis tengah ini. Resistennya di mana? Ya di sini di chain atas atau di garis biru. Atau TP-TP di sini itu ada take profit ya, atau di sini sebut saja resisten juga sama halnya ya. Ini untuk saham SMGR. Volumenya juga masih cukup oke. Ini masih sejalan ya, masih boleh kita koleksi juga sebenarnya kalau untuk SMGR ya. Ini masih boleh peluangnya. Untuk RSI-nya memang dia ada sedikit turun ya, tetapi masih di area level supportnya. Nah, ini untuk saham SMGR. Berikutnya kita lihat ya dari saham lainnya, itu ada saham Akra ya. Kita coba cek saham Akra ini memang muncul sinyal
sinyal bow ya sepertinya. Sebentar saya coba cek. Belum muncul, tetapi dia dekat dengan support ya. Kalau teman-teman lihat di sini hari ini dia mantul ya, mantul di area support di area 1295 ya. 1295 tuh di area sini. Jadi kalau mau koleksi atau mau trading ini boleh saja dengan targetnya itu di area 1390. Dari mana 1390? Yaitu diambil dari garis chain tengah ini. Targetnya di 1445. Jadi esok hari kalau lanjut naik ya, kita pantau dulu. Memang ya, volume 2 hari sebelumnya kan mengalami penurunan dan hari ini rebound ya. Rebound di sini ditutup di 2,7% saja. Esok hari kita pantau. Kalau esok hari lanjut naik, teman-teman boleh ya. Strateginya apa sih? Strateginya boleh BOB juga ya. Di sini di BOB 1335 ya, diambil dari mana? Diambil dari high tertinggi di hari ini ya. Ini silakan teman-teman, strateginya BOB di 1335 dengan targetnya di 139 sampai di 1445. Nah, ini untuk saham Akra ya. Dari sini juga terlihat ya, ini sebenarnya masih dalam area supportnya karena mantul. Di sini ada support, kemudian di sini ada support ya. Jadi gunakan ya, ada beberapa support untuk kita tradingkan. Nah, ini untuk saham Akra ya. Nah, coba kita lihat dari saham lainnya. Saya akan coba analisis dari saham apa nih? Ini ada, jadi teman-teman ya, kita lihat di sini ada screening. Saya sudah screening. Di sini ada keterangan ya, ini oke by 2 by 3 ya, dan ini menunjukkan angka 111 seperti ini, artinya ini bisa layak buy juga ya. Nah, ini ada saham beberapa ya yang memang boleh dilihat juga nih. Ada Bumi juga ya, ini coba kita lihat untuk saham Bumi. Hari ini dia naik 0,8 dan di sini dia ada sempat mantul ya di area 129. Ini saham Bumi boleh ditradingkan jangka pendek, ini boleh saja ya. Untuk esok hari kalau lanjut naik ya, di BOB 133 ya, 133 karena high-nya hari ini high-nya di 133. Jadi teman-teman boleh strateginya BOB dengan target resistennya di 144 ya. Secara volume juga ini memang masih ya belum terlalu tinggi juga sebenarnya, namun kita lihat dari RSI-nya dia ada mantul di area level 50-an, dan di sini yang menarik adalah muncul sinyal BOW ya. BOW ini ditandai dengan garis bukan garis tapi tanda hijau, panah hijau di sini ya, dengan targetnya di 144 149. Nah, ini untuk saham Bumi. Nah, kita lihat lagi ada saham lainnya ya. Ini ada beberapa untuk saham-saham seperti Kija. Ini juga kita lihat, ini Kija ini muncul sinyal BOW ya. BOW-nya di area sini nih di 149 ya. Menarik hari ini karena memang dia muncul, dan untuk targetnya itu di area 189. Nah, ini bisa gunakan untuk cuan bungkus saja teman-teman ya. Jadi ini hari ini penutupan di 10% ya. Untuk BOB-nya besok lanjut di 167 ya, dengan targetnya di 186. Nah, ini untuk saham Kija, hanya untuk trading jangka pendek ya ini, dan ini juga saham lapis 3 ya. Jadi teman-teman disclaimer ya, jangan sampai nanti hajar semuanya, tetap ya waspada, gunakan Jadi tentukan juga apakah memang suka dengan saham lapis 3 atau memang suka dengan saham yang memang di lapis 1 atau lapis 2 saja. Nah, ini terlihat ya di sini untuk strateginya jangka menengah atau jangka pendek ya. Kita lihat juga di sini untuk trading saja sebenarnya, karena ditentukan dari harga di sini ya. Nah, untuk chain tengahnya ditembus, kemudian di sini ada 3 pixel ya yang memang hari ini muncul sinyalnya juga. Dan untuk lainnya nih ada saham Mitel juga ya. Coba kita lihat Mitel apakah menarik atau tidak. Nah, dalam jangka pendek dia memang masih sideways ya. Ini belum terlalu kencang sebenarnya teman-teman ya. Kalau esok hari pun naik, paling targetnya sampai di 695 aja nih ya, di area sini. Tapi nggak beli pun nggak masalah sih, karena memang hanya volumenya hanya kecil juga, dan target resistennya juga pendek ya. Kita
coba cek saham lainnya untuk saham oversold ya. Di sini ada oversold juga nih. Jadi teman-teman bisa tentukan yang untuk oversold ini ada ICBP juga ya. Ini ada saham lainnya BBNI tadi udah dibahas. Nah, saya coba akan ke ESA ya. Ini ESA juga menarik ya. Kalau kita lihat di sini meskipun hari ini naiknya itu 5%-an, tapi kemarin udah naik 1,7%. Jadi artinya udah 6,7% yang didapat karena dia mantul nih ya. Jadi gunakan BOW di area 565 nih kemarin, dan hari ini dia mantul naik juga, lanjut naik ya. Untuk targetnya ESA itu ada di mana? Targetnya di 730. Jadi kesempatan esok kalau mau BOB aja ya. BOB di mana? Di area 650 ya. 650 BOB, kemudian targetnya di 730. Nah, ini untuk saham ESA. Dari sisi RSI-nya juga dia mantul di sini dan masih di area 48. Dan yang menarik di sini muncul sinyal BOW. Nah, hati-hati ya, tetap hati-hati karena memang di sini MA60-nya harus ditembusin terlebih dahulu. Jadi strateginya tadi ya, gunakan untuk BOB saja. Nah, ini untuk saham ESA ya. Berikutnya kita coba dari saham AMRT ya. AMRT hari ini kita lihat apakah masih cukup oke atau tidak ya. Nah, AMRT ini sudah naik ya dari hari kemarin, dan ini kan ditopang oleh pendapatan yang positif juga, labanya juga positif ya. Dan ini sudah di info juga ya, AMRT di sini ada nih ya, AMRT untuk BOB di 2890, resistnya di 2970. Jadi ini di grup Telegram. Kalau teman-teman join di grup Telegram ya, nanti dapat list saham-saham yang menarik juga ya di pagi hari juga ya. Ini untuk saham AMRT ya, ini boleh ya teman-teman, silakan kita lihat lagi dengan targetnya di 3000-an ya, di area sini sebagai area target. Nah, kalau gunakan menu 10 kita harus BOB di mana? 2890 dengan targetnya ya di area sini ya. Ini udah terlihat ya teman-teman ya. Kalau mau gunakan untuk trading ya ini silakan ya. Kemudian kita lihat ada yang menarik nggak ya? Kita cek dari lapis 3 deh ya. Ini ada NSS ya, NSSS. Ini kita lihat apakah menarik. Nah, kalau NSSS atau NSS ini lapis 3-nya ini menarik juga sebenarnya, untuk cuan bungkus aja sih ya. Kalau untuk teman-teman yang nggak mau deg-degan atau uji nyali ya di saham lapis 3 ya jangan dulu ya, kita nonton aja. Tapi ini esok hari kita pantau deh ya. Kalau dia breakout dari sini, dari harga 288 ya, kita boleh BOB ya, BOB di 288 dengan target resistennya di mana? Di 240 ya. Ini boleh saja tentukan 240 sampai 250. Ini untuk saham NSS ya. Untuk volume memang hari ini di atas rata-rata, dan yang menarik di sini pixelnya juga hijau 3 semuanya ya. Kemudian ada Cimori, coba kita lihat Cimori hari ini masih belum oke. Ada PUDP. PUDP ini lapis 3 ya, disclaimer hati-hati jangan langsung hajar ya. Ini untuk pantauan dulu aja esok hari di 695 BOB-nya. Kalau esok hari keluar dari area BOB, kalau mau ya ini pantau aja nih. Jadi strateginya 695 dengan targetnya area resistennya itu di 750 sampai di area berapa? Kita cek ya di sini untuk, nah ini di 960 920 ya. Ini sebagai area targetnya. Tapi ingat disclaimer, ini saham lapis 3. Kalaupun esok hari dia loyo ya teman-teman jangan ambil dulu ya, wait and see terlebih dahulu. Nah, ini untuk saham PUDP ya, ini lapis 3-nya, hati-hati ya teman-teman. Nah, kita lihat saham lainnya adakah yang menarik. Nah, untuk selanjutnya coba cek ya, ini ada APLN, NCKL juga menarik nih sebenarnya ya. NCKL di sini
hari ini tutup 2,8% ya. Cuman ini kalau mau beli ya ini boleh-boleh saja sih. Ini masih di area sekitar area support. Ini agak lama memang, salah satu dari saham lapis 3, namun dia naiknya memang masih nggak terlalu kencang ya. Di sini masih area sideways ya. Cuman kalau mau trading jangka pendek ya ini sah-sah saja, boleh-boleh saja untuk NCKL ya. Ini boleh ya untuk di tradingkan saja jangka pendek, jadi cuan bungkus aja ya. ODT juga boleh ya di area 975. Ini untuk NCKL. Nah, tadi ada saham lainnya juga ya, kita cek. APLN juga ini oke. Coba kita lihat APLN koreksian ya. Ini trading aja sih sebenarnya untuk APLN, di resistennya di 175 ya. Ini untuk APLN. Dan untuk saham-saham lainnya bisa cek di sini ya untuk saham lainnya. Tapi intinya tadi ya, saham yang memang sudah dibahas ada lapis 3, ada lapis satunya juga ya, seperti Big Bang-nya yang tadi kita sudah bahas ya. Kalau mau ICBP juga ini ada ya. Tadi yang memang mau long term, jangka menengah ya, ini silakan dicicil juga boleh nih ya untuk ICBP. Jadi yang memang pengen jangka panjang ya, ini boleh dicicil, saham bagus ya untuk ICBP. Targetnya di mana sih untuk target resistennya ya? Pasti di area 11.625 di area sini ya. Tapi ini strateginya ini BOW aja, cicil aja untuk jangka menengah, karena memang ini ada beberapa tarikan juga ya di area sini. Nah, coba kita cek di Era Jaya juga tadi yang memang udah dibahas. Era Jaya gimana nih? Hari ini udah menyentuh target ya. Tadi udah dibahas di grup dan di info juga di Era di sini, yaitu resistnya itu potensi di 575 ya. Jadi kalau hari ini kita lihat 575 apakah memang bisa sampai atau enggak ya, kita cek lagi nanti. Intinya adalah Era ini masih cukup oke karena memang dia breakout ya, breakoutnya di 510 ini masih oke. Jadi silakan untuk teman-teman yang mau buy ya, karena volumenya 3 hari berturut-turut ini di atas rata-rata dan cukup tinggi juga ya, karena memang ini secara teknikal masih cukup oke. Jadi ini masih masuk watchlist juga ya, masih masuk saham yang memang cukup kita pantau beberapa hari ke depan juga ya. Nah, ini udah terlihat ya kalau kita gunakan bot di sini untuk saham Era juga ya. Nah, silakan teman-teman ya, untuk yang belum gabung di grup Telegram, silakan join untuk mengetahui saham-saham yang memang potensial.